Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, bertemu lagi dengan Bu Yuli dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita tetap dengan materi yang kemarin, yaitu bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita baca berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan barakah. Baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baiklah anak-anak, marilah kita bahas materi pada hari ini. Minggu kemarin kita sudah membahas bukti kerasulan Nabi Muhammad ketika peristiwa kelahiran masa kanak-kanak dan pengasuhan pamannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 4 bukti kerasulan Nabi Muhammad, yaitu awan menaungi perjalanan dagang, rahim Khadijah subur, tanda kenabian, dan kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Baiklah, tanda kenabian yang keempat yaitu awan menaungi perjalanannya. Dalam perjalanan dagang ke negeri Syam, tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Basro, rombongannya bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhairo. Pendeta Bukhairo terheran-heran melihat sebuah kafilah dagang yang datang dari Mekah. Kafilah ini sudah sering lewat, tapi kali ini tidak seperti biasanya. Di atas mereka ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun berhenti. Pendeta ini mendatangi rombongan tersebut seakan mencari sesuatu dari mereka. Dia mendekat lalu memegang tangan Nabi Muhammad yang masih anak-anak sambil berkata, "Ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta." Nah, dari peristiwa tersebut, pendeta Bukhairo mengetahui bahwa ada seorang nabi terakhir yang diutus oleh Allah dalam rombongan tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan pendeta tersebut mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Nah, itu adalah 4 tanda awan menaungi perjalanan dagang. Kemudian tanda yang kelima yaitu rahim Khadijah menjadi subur. Ketika Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, di kala itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun sedang Khadijah berumur 40 tahun. Seperti biasanya, usia 40 tahun adalah batas masa kesuburan perempuan. Namun, ketika menikah dengan Nabi Muhammad, justru rahim Khadijah menjadi semakin subur. Dan dari hasil perkawinan Nabi Muhammad beserta Siti Khadijah, mereka mempunyai 6 putra dan putri. Yang pertama yaitu Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah. Itu adalah ke-6 anak Nabi Muhammad bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kemudian tanda yang ke-6 yaitu tanda kenabian yang ada di pundaknya. Khatamun Nubuwah atau tanda kenabian yaitu tanda yang dibawa sejak lahir berupa tahi lalat berwarna hitam kekuning-kuningan. Nah, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad mempunyai tanda kelahiran tersebut yaitu tahi lalat berwarna hitam kekuningan yang ada di pundaknya. Nah, itu adalah tanda kenabian. Kemudian tanda kenabian yang ketujuh yaitu kabar dari para nabi dan kitab-kitab
sebelumnya. Bukti kerasulan Nabi Muhammad disampaikan oleh pedagang Yahudi di Mekah, penduduk Yahudi di Madinah, dan pendeta Buhairah di wilayah Syam, serta pendeta Waraqah bin Naufal di Mekah telah mengingatkan adanya kabar tersebut dari kitab-kitab sebelumnya dan para nabi terdahulu. Nah, itu adalah tanda atau kabar-kabar nabi dari kitab-kitab sebelumnya dan nabi terdahulu. Nah, itu adalah tanda yang ketujuh. Nah, kita sudah belajar 7 tanda, yaitu yang pertama, awan yang menaungi perjalanan, kemudian rahim Khadijah menjadi subur, tanda kenabian yang ada di pundaknya, kemudian kabar dari para nabi dan kitab-kitab sebelumnya, ketika nabi dilahirkan, ketika nabi masa kanak-kanak, dan ketika dalam pengasuhan pamannya. Nah, ada 7 tanda Nabi Muhammad diutusnya menjadi Rasul. Nah, materi kita telah habis. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cukup sekian materi yang dapat Bu Yuli sampaikan. Kurang lebihnya Bu Yuli mohon maaf. Bu Yuli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.